Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih UKM AFI telah memenuhi undangan dari Kementerian Sosial, Seni, dan Budaya BMK Telkom University tahun 2021 untuk menghadiri podcast SSB Bercerita episode kedua kali ini. Nah, sebelumnya aku akan perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Ilmayanti Nur Surya dari Kementerian Sosial, Seni, dan Budaya BMK Telkom University tahun 2021. Nah, aku dari jurusan MBTI angkatan 2019. Salam kenal. Oke, mungkin bisa lanjut lagi perkenalan ke dari UKM AFI. Silahkan. Ya, terima kasih Kak. Panggilnya apa ya, biar enak Kak? Ilma, Kak Ilma. Kak Ilma? Iya. Iya. Kak Ilma perkenalkan. Oh teman-teman perkenalkan, nama saya Dimas Darmawan. Saya sebagai wakil ketua AFI angkatan 2018. Saya sekarang enggak ya. Saya studi seni rupa sekarang angkatan 2018. Udah Oke, sih, Kak. itu aja. Ya, aku juga udah ngobrol sih sama Kak CK ya, ketuanya. Iya, betul. Iya, jadi dulu kita udah sempat ngobrol-ngobrol di SSB Bercerita, tapi itu di live Instagram gitu, Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasannya nih, Kak. Mungkin Saran. bisa dijelaskan tentang gambaran umum dari UKM AFI itu sendiri. Oh ya. Jadi mulai dari mana nih? Sebenarnya kalau Bebas. misalnya dari gambaran umum UKM AFI, jadi AFI Pictures ini adalah sebuah UKM yang bergerak di bidang audiovisual. Seperti namanya AFI Pictures, yaitu audiovisual gitu. Di mana gambaran umumnya ya pasti UKM ini bergerak di bidang produksi video. Seperti itu. Secara besar kita tuh fokus ke produksi film, konten, dan TVC. Oke, oke. Kalau TVC tuh kayak gimana tuh, Kak, maksudnya? Oh, TVC itu TVC kan artinya Ah, television komersil, jadi kayak iklan, kayak gitu-gitu. Oh, kayak iklan-iklan promosi gitu ya? Betul. Oke, jadi UKM AFI ini bergerak kurang lebih di bidang digital media gitu ya? Betul. Media digital gitu. Oke, kalau fokus utama dari UKM AFI itu sendiri apa tuh, Kak? Kalau untuk sekarang emang fokus utamanya adalah produksi film sih ya. Tapi karena keadaan seperti ini, kita lagi fokusnya sekarang untuk pembekalan untuk produksi film. Paling anggota-anggotanya kayak diarahin gitu ya untuk Hmm, hmm. cara produksi film, biar nantinya jadi suatu karya gitu. Betul. Oh ya, aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya dari UKM AFI itu setiap periode atau setiap tahun kepengurusan itu diharuskan ada memproduksi suatu karya atau gimana Kak? Jadi untuk seperti yang kita tahu kan AFI adalah UKM dan organisasi gitu, pasti ada namanya program kerja. Ya. Betul, di AFI ada tiap tahun tuh selalu ada produksi film secara bersama di AFI, dan pasti ada, cuman karena kondisi kemarin seperti begini, jadi kita tunda dulu. Tapi rencananya udah ada ya untuk produksi film. Oh iya ada. Dan kebetulan kan sekarang udah agak lowong ya di Kota Bandung gitu. Kemarin kami habis mendata anak-anak yang ada di Kota Bandung untuk kumpul bareng bersama, membahas soal bagaimana produksi film ke depannya. Dan kayaknya Oh, di akhir bulan Desember ini sepertinya ada, kalau nggak di awal Januari. jadi udah Gitu. ada perencanaan untuk produksi film ya? Oh iya, kalau perencanaan pasti ada. Karena kami udah gatel ya, kayak Ya. kemarin nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain lebih tepatnya. Kalau apa-apa pasti online gitu. Kayak kemarin akhirnya hanya bisa kolaborasi secara online dan nggak nyaman aja. Kalau sekarang udah agak lumayan lowong, jadi enak aja buat produksi. Jadi untuk syuting kayak kalau ketemu langsung itu agak sulit ya, agak terbatas gitu karena keadaan Ya, juga. betul. Jadi Ya kita. dialihkan semuanya ke online gitu ya? Hmm.
Oke, oke, isi. Untuk keuntungan dari mengikuti UKM AFI itu sendiri, based on pengalaman kakak nih, gimana tuh kak? Kalau misalnya kakak udah ikut UKM AFI, misalnya udah 2 periode kepengurusan, insight yang kakak dapatkan apa tuh? Kalau misalnya hard skill-nya kak, atau soft skill-nya mungkin bisa diceritain nih kak. Eh, jadi buat ini sedikit cerita ya, bagaimana pengalaman saya bertemu dengan Avi Pictures gitu. Di mana saya ini kan jurusan seni rupa, di mana saya tidak mau terus-terusan menggambar gitu. Saya juga punya passion yang lain, yaitu membuat produksi film, konten segala macam. Saya sangat butuh wadah seperti itu. Dan akhirnya saya menemukan Avi Pictures sebagai wadah yang cukup menarik pada saat itu, karena saya belum kenal Avi, untuk wah kayaknya bisa nih aku dapat wadah yang baru nih di SMA gitu, SMA di semester Kuliah. awal gitu perkuliahan kan ya. Akhirnya kita cobalah, dan benar akhirnya Avi itu bisa jadi wadah buat menuangkan ekspresi buat saya, dan juga mengasah tuh. Saya kan dulu sebagai maba, kita semua tahu ya kalau sebagai maba tuh kita soto ya anaknya. Jadi kayak ya udah gitu, asal aja gitu. Dan Avi itu ada untuk memberikan pengetahuan itu, kayak kelas. Saya dapat kelas penyutradaraan kayak gitu-gitu. Itu sangat membantu sih buat produksi yang benar gitu, kayak oh iya, selama ini saya produksi kayaknya nggak bener deh. Akhirnya ada Avi, sangat membantu gitu untuk perkembangan diri saya. Jadi kalau misalnya ditanya keuntungan, ini bagi teman-teman yang suka sama produksi konten dan ingin punya wadah untuk menuangkan idenya, terus apa namanya, belajar juga untuk dapat wadah belajar, di Avi itu sangat-sangat sangat-sangat mewadahi. Jadi enak aja untuk Avi, untuk kalian bisa belajar di Avi gitu. Oke, oke. Kan tadi kakak bilang nih, kakak kan jurusannya seni rupa, terus agak boring ya kalau gambar terus. Nah, kakak basically punya passion untuk memproduksi film. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang nonton nanti nih, dia tuh nggak punya passion, nggak punya bakat lah istilahnya untuk memproduksi film, tapi mereka punya semangat nih. Apakah dari UKM AFI ini bisa membimbing agar nantinya teman-teman yang join di UKM AFI itu bisa memproduksi film? Jadi kurang lebih apakah anak-anak yang join di UKM AFI ini harus punya basic bakat produksi film atau nggak perlu tuh kak? Oh, jelas tidak perlu. Sebenarnya yang kita butuh, sebenarnya Avi itu kan sebagai wadah pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran, ide, terus berkarya bersama. Jadi kita tuh butuh orang-orang yang ingin. Jadi kita kan semua tahu ya, manusia kan penuh dengan keinginan gitu. Ngomong hawa nafsu nggak enak nih. Jadi kayak punya keinginan untuk berkembang terus. Dan walaupun nggak, sebenarnya kalau misalnya ditanya, perlu nggak sih passion di bidang audiovisual untuk masuk AVI gitu? Sebenarnya passion itu kan hadir, tidak langsung ada. Kalian bisa cari terus, kalian bisa sambil berjalan, sambil mencoba, kalian pasti ketemu gitu passion kalian. Nah, mungkin kalau kalian tertarik, kalian ingin belajar, di AVI pasti bisa. Gak ada yang nggak bisa di muka bumi ini. Yang penting kalian punya rasa keinginan yang kuat aja untuk belajar gitu. Kalian masuk kuliah pun untuk belajar. Gak mungkin untuk ijazah. Masa sih untuk ijazah? Kayaknya enggak. Kayak untuk belajar. Ya sih. Berarti kayak akan ada dibimbing juga ya. Kayak tadi kakak sempat bilang ada kelas sutradara gitu ya. Apa tadi? Ya. Jadi ada kelas-kelasnya gitu ya untuk memproduksi film gitu. Jadi kurang lebih diarahin dulu tuh sebelum produksi. Jadi udah ada bekal gitu ya. Jadi nggak perlu tuh teman-teman harus ada passion dulu baru masuk AVI. Yang penting teman-teman semangat mau belajar ya. AVI welcome aja gitu ya. Iya. Dan siapa tahu Avi bisa membantu menemukan passion kalian. Siapa yang? Oh, why not ya kak? Iya, why not? Betul. Apalagi dilihat sekarang kan kita zaman sosial media, apalah ya konten segala macam, kan kita butuh untuk branding diri di sosial media apalagi kan.
Jadi bisa lah dicoba. Jadi UKM AFI ini boleh banget dijadikan salah satu wadah untuk berproses di bangku perkuliahan. Berproses. Oke, selanjutnya nih, kan tadi udah banyak tuh produksi-produksi film yang udah Afi buat. Nah, untuk prestasinya nih Kak, apakah dari UKM Afi udah pernah mendapatkan suatu prestasi atau kejuaraan pada perlombaan tertentu? Oh ya, dari Afi Picture sendiri, untuk sebelum pandemi ya, terutama 2 tahun sebelumnya, tahun 2019 ya? Iya, 2019, kita tuh pernah ada satu program di channel YouTube Afi Pictures, yang teman-teman bisa cek juga kalau nanti berkesempatan untuk ngecek. Tulis aja Afi Pictures di YouTube, pasti ada. Ada satu program namanya Sinesia. Nah, Sinesia ini itu kayak wadah untuk teman-teman bisa ngelihat nih bagaimana cara broadcasting yang baik dan benar gitu kan ya. Nah, terus di Sinesia ini alhamdulillahnya kita tahun 2019 mendapatkan penghargaan dan juara di arena.id kalau nggak salah namanya, arena.id deh. Nah, itu prestasi yang cukup mind blowing ya, karena kita kan bergerak di bidang film gitu, maksudnya kebanyakan kita tuh produksi film gitu. Ini produksi konten di YouTube kita pernah menang dan itu sangat luar biasa. Tapi kalau untuk prestasi film tentu saja kita punya, kayak di tahun 2016 ada film Perindu, kalau nggak salah Perindu dari Jonathan Andre atau enggak kita sapa Bang Ijong ya, itu alumni, sempat pernah menang juga di festival film. Terus kemarin tahun 2020 anggota kami namanya Yuda Aji. Kayaknya teman-teman kalau Yuda Aji itu terkenal dari salah satu anggota AFI, juga mendapatkan penghargaan di film Nusa Bali sebagai sutradara terbaik, film terbaik, dan naskah film terbaik di film horor festival. Jadi kalau misalnya ditanya prestasi, tentu saja AFI ada. Dan ya cukup membanggakan lah. Oke, cukup banyak ya prestasinya UKM AFI. Semoga secepatnya bisa offline kembali, bisa produksi film kembali dan kembali berprestasi lagi gitu, Kak. Ya, apalagi bisa ketemu dengan teman-teman baru kan luar biasa ya. Ya betul. Ngomong apa kalau virtual gini nggak enak gitu. Nonton film virtual gitu kan, kalau ketemu langsung lebih enak. Kurang dapet vibes-nya gitu ya. Betul. Kita butuh tuh vibe kayak gitu, kumpul-kumpul gitu kan. Kok rambut saya begini? Oke, selanjutnya nih, UKM AFI itu kalau misalnya membuat program kerjanya ada yang terbuka untuk umum, misalnya kepanitiaannya umum, mahasiswa Telkom, atau internal dari AFI aja. Gitu, Kak. Kalau misalnya ada dari umum, apa tuh program kerjanya dan cara daftarnya gimana? Sebenarnya kalau untuk umum tuh ada waktu dulu namanya Layar Rubah. Layar Rubah tuh kayak acara screening film. Acara screening film bersama-sama gitulah. Itu kalian bisa ikutan di acara tersebut. Jadi kalau ditanya ada. Cuman kalau misalnya teman-teman yang pengen join di acara-acara AFI, sebenarnya gampang banget gitu. Tinggal aja ke Instagram AFI, DM, Kak, saya mau ikutan AFI Pictures. Itu bisa banget. Kalau misalnya ditanya yang untuk umum sih paling cuma ada Layar Rubah ya. Kalau sisanya paling festival film Rubah Festival kayak gitu-gitu, teman-teman harus join dulu di AFI Pictures kayak gitu. Oke, kakak tadi sempat nyebut kata rubah ya kan, kalau nggak salah aku taunya UKM AFI itu menyebut apa anak-anak UKM-nya itu RUPS atau apa tuh Kak maksudnya RUPS? Ya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu gitu ya, sebenarnya AFI Pictures itu
maskot atau logonya itu adalah fox gitu, rubah. Kenapa rubah? Karena kita semua sama-sama tahu rubah itu hewan yang punya mata yang jelas, maksudnya penglihatan yang jelas, itu secara visual berarti jelas, dan pendengaran yang tajam. Jadi persis lah dengan definisi Avipicture, di mana Avipicture itu audiovisual gitu kan. Nah, untuk grup sendiri itu singkatan dari rubah. Gitu. Jadi di AVI sendiri anak-anak AVI, pokoknya anggota-anggota AVI dipanggil semua rubah. Jadi karena masa kita panggil rubah, kalau misalnya kita panggil rubah kan terlalu aneh gitu. Jadi kita panggilnya rubs gitu. Karena rubs kan kalau lebih nyaman untuk diucapkan ke banyak orang kan, seperti di bahasa Inggris kan ada S-nya berarti jamak banyak gitu kan. Jadi kita sebutnya rubs. Cuman kalau misalnya teman-teman maksudnya yang baru join di AVIS terutama ya Kak, itu dipanggilnya bayi rubah. Jadi rubah-rubah yang masih kecil gitu. Gitu. Kayak pendatang Jadi, baru ya, anak-anak iya, rubah. iya, kita mah jadiin anak-anak dulu. Entah kalau dia ngebelot ke orang tuanya nggak tahu kan. Kita mengerawat aja dulu, ngebesarin. Untuk masa depan dia silahkan gitu. Filosofinya dari situ ya, dari hewan rubah ya. Hewan rubah sebagai simbol kami lah. Oh, jadi logonya ada rubah-rubahnya gitu ya? Ya kalau teman-teman bisa lihat logo AVI juga sebenarnya ada mana ya ini? Aku punya nih, aku ada. Kan ya? Oh, keren banget. Itu kayak hewan rubah itu ya? Iya, ini hewan. Aduh, ini kok ya film hewan rubah gitu. Jadi persis lah buat sama kayak definisi AVI Pictures kayak gitu. Aku baru tahu tuh Kak, kalau misalnya UKM AVI Picture itu ambil filosofi dari hewan gitu. Untuk logonya, untuk penyebutan anggotanya gitu. Keren banget sih, kayak beda dari yang lain. Betul. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin bisa diceritain nih gimana sih caranya UKM AVI Picture itu mempertahankan eksistensinya sehingga sampai sekarang masih banyak nih peminatnya. Nah, ini pertanyaan yang cukup berat bagi kami sebenarnya, karena makna eksistensi itu kan sangat dalam ya kalau buat saya, karena hadir adalah eksistensi gitu kan, terus ada itu eksistensi. Kalau misalnya ditanya AVI Pictures apa sih yang dilakukan AVI Pictures untuk terus fight di era sekarang, adalah karena sebenarnya kami adalah wadah yang cukup jelas arahnya kemana. Jadi kita tuh berfokus kepada audiovisual. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang dilakukan, ya jelas kami mempertahankan tentang bagaimana produksi kami dilakukan, bagaimana pembibitan kami, misalnya kayak pengajaran, kelas segala macam terus berjalan, terus bagaimana kita menjaga relasi di luar untuk terus diayomi oleh komunitas film Bandung gitu kan. Kita selalu melakukan hal itu untuk menjaga eksistensi AVI terus ada gitu. Dan kayak kemarin AVI Pictures diundang oleh Kementerian Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf ya, sebagai tamu undangan. Nah, itu kan relasi-relasi luar yang terus ada datang ke kita, atau enggak kayak yang waktu itu ada JAFF, JAF Festival, film festival di Jogja gitu, dan Avi juga diundang sebagai panitia di sana. Jadi kalau misalnya ditanya apa aja sih yang dilakukan Avi, ya jelas menjaga itu, menjaga bagaimana produksi, menjaga bagaimana kelas terus terjadi, bagaimana kualitas kelasnya tetap ada gitu kan, tetap bagus, dan yang terakhir itu relasi keluar, biar kita tuh terus ada gitu, terus ada. Seperti itu. Keren banget UKM AVI, apalagi di era digital sekarang kan kayak
aku bisa sebut UKM Mafi ini menciptakan konten kreator yang keren. Jadi untuk anak-anak Telkom nih, kalau mau jadi konten kreator misalnya boleh banget untuk join ke AFI karena akan diarahkan gitu. Nanti lebih terarah. Dan juga kalau misalnya teman-teman udah ada passion-nya, sangat terarah karena UKM Iya. AFI juga sangat punya banyak relasi, punya banyak pengalaman yang cukup bagus lah, kira-kira Ya. kayak gitu. Dan bisa Udah. membantu teman-teman untuk memajukan diri gitu, tentunya. Ya, boleh banget untuk survive di situ di UKM AFI. Jadi untuk teman-teman yang mau mengembangkan minat dan bakat di dunia perfilman, mungkin bisa dimulai dari masuk ke UKM AFI, gimana? Ya. Gitu ya. Iya ya. Terus kalau ini nambahin sedikit gitu, mungkin teman-teman bilang ini soal produksi aja gitu. Produksi mungkin ada yang tadi kita saya ngebahas soal kelas di AFI itu ada apa aja gitu ya. Sebagai gambaran umum tuh, produksi film kan ada banyak sekali job desk ya gitu. Job desk inti itu ada bagaimana apa sih tentang produksi, apa sih job desk produksi, penyutradaraan, DOP, terus sound, terus ada art director untuk teman-teman yang bisa belajar. Terus yang paling penting, nggak sebagai kru juga, kita juga ada kelas untuk talent gitu. Jadi kayak untuk teman-teman yang jago acting mungkin butuh wadah-wadah untuk aku pengen coba advice nih lebih maju lagi nih dengan jadi aktor film. Di AFI bisa kok belajar kayak gitu. Jadi Jadi jangan AFI juga khawatir. menyediakan wadah untuk talentnya ya. Kayak misalnya Betul, betul. mau coba-coba jadi aktrisnya atau aktornya, Ah, boleh banget. Jadi nggak jadi selamanya produksi film ya ternyata. tidak selamanya di belakang layar kita. Bisa Oh, ada iya. juga kita di depan gitu. Tapi untuk sekarang talent-talentnya dari UKM AFI aja ya? Belum ada yang dari Ya luar. sih, kalau untuk produksi internal AFI sebenarnya kita ngambil dari anak-anak AFI yang emang bisa untuk apa bukan bisa ya, maksudnya ingin belajar untuk jadi talent. Dan Oh, sebelum kalian jadi talent di filmnya pasti ada kelasnya dulu. Jadi tidak mungkin asal pilih talent gitu, asal pilih aktris, aktor gitu nggak mungkin. Jadi kita latih dulu teman-teman setidaknya ada bekal untuk acting. di training dulu ya, kurang lebih. Diberi pembekalan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Oke, keren banget sih UKM AFI. Ya Allah, aku baru tahu. Nah, kalau misalnya saat menjalankan program kerja, apakah ada pengalaman terseru nih yang mungkin pernah kakak rasain selama bergabung di UKM AFI? Pengalaman, aduh banyak banget lagi. Yang paling membengkas kali ya. Yang paling berkesan banget menurut Kak Dimas nih. Buat saya yang paling berkesan adalah paling paling jelas adalah produksi. Itu seru banget. Kenapa seru? Karena biasa di produksi AFI, produksi film terutama, produksi film, kita tuh bakal belajar bersama gitu. Jadi kayak istilahnya kita nih, kalau dulu sih saya waktu masih awal-awal maba terus produksi film, saya kan nggak kenal nih orang-orang di sana ya. Siapa nih orang nih kok sotoy banget gitu kan, padahal sama-sama maba botak bergelombol kan ya. Jadi nggak ngerti juga gitu, kita sama-sama nggak tahu. Nah, kalau misalnya ditanya pengalaman terseru apa, ya jelas itu. Pertama ketemu teman baru, terus kita produksi nih, orang-orang soto ini produksi bareng gitu kan ya. Terus kita lihat orang-orangnya kayak gimana, program kerjanya cara kerjanya kayak gimana, alurnya kayak gimana. Dan setelah itu nanti kita tuh bisa, jadi kalau misalnya di AFI itu produksi internal AFI, setelah produksi kita tuh kayak ada kayak liburan bareng lah setelah produksi di kayak di villa atau di pantai apa segala macam gitu, kita bareng-bareng ke sana untuk ngebahas kekonyolan-kekonyolan selama syuting. Jadi kalau misalnya berkesan tuh sebenarnya after kegiatan, kayak misalnya beres syuting kita tuh meluangkan semua emosi yang ada di syuting. Kan kalau misalnya kita syuting produksi film tuh gak boleh tuh ada kayak bete-betean gitu kan, nggak mungkin bete-betean ke orang gitu, nanti produksinya bisa kacau. Jadi disitulah setelah
setelah produksi baru tuh kita ngomong-ngomong. Dan enaknya tuh nggak ada yang baper. Kita kata-kataan juga, lu kok gitu sih kemarin kayak gitu. Nggak ada yang baper, kita emang introspeksi aja kan, kita masih baru di sana dan itu seru banget sih. Tapi kalau makin ke sini yang paling mengingatkan saya dengan Avi sebenarnya paling seru adalah bagaimana bisa berkumpul dengan anak-anak baru gitu ya. Karena sebagai senior mungkin ya sebagai yang lebih tua pasti pengen ngelihat anak-anak nih kayak gimana, Mbak. Kalau ngelihat di Zoom kayak biasa kita kumpul-kumpul lewat Zoom, aduh kurang gitu kok, kurang. Tapi kalau kemarin kita sempat ngumpul-ngumpul yang ada di Bandung ngumpul. Seneng lah, seru banget bisa lihat anak-anak yang baru. Jadi kalau misalnya ditanya sih, saya berkesannya lebih ke yang bareng-bareng, bisa ketemu bareng, ngobrol bareng. Seperti itu sih. Oke, kalau tantangannya nih Kak, tantangan saat produksi mungkin apa tuh Kak, kalau boleh diceritain? Untuk apa nih, kalau bisa produksi secara general atau yang baru-baru ini? Bebas sih, pokoknya tantangan saat melaksanakan program kerja aja deh di AFI. Kalau misalnya dulu tuh, sebenarnya yang saya ceritain ya, kalau misalnya secara pribadi, kita produksi film, ego tuh kan harus ditahan, jadi agak susah gitu. Pengen ngambek, pengen berkata kasar gitu kan, tapi nggak boleh. Jadi ya udahlah kita pendam aja. Tapi jadi batin kan. Tapi kalau misalnya secara pengurus untuk kendala, karena saya ini angkatan corona ya, jadi susah banget gitu ngumpulin anak-anak buat kumpul di Bandung, susah banget. Apalagi kalau misalnya di Zoom, ya gitu-gitu aja virtual, saya paling nggak suka Zoom gitu. Maksudnya kayak gini aja gitu ngobrol, tidak seru, tidak ada kontak langsung gitu kan. Kita semua tahu ya kalau tatapan mata langsung tuh lebih enak daripada kayak gini gitu. Kadang saya lihat muka saya sendiri, kadang saya lihat kakaknya gitu kan, nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sebagai pengurus apa sih yang kesulitan yang dialami, sebenarnya karena pandemi kemarin susah banget buat ngumpulin anak-anak, susah banget si ngejaga prokernya untuk tetap jalan. Jadi tantangannya emang itu. Tapi serunya itu adalah anak-anak tetap support. Jadi saya senang banget sih. Walaupun ada sedihnya, tetap ada senangnya. Itulah organisasi kan ya. Kita belajar trial and error di organisasi. Tapi mungkin sekarang udah mulai balik lagi nih Kak ya ke Bandung untuk pengurus. Iya. Jadi udah mungkin dikit-dikit tipis-tipis udah bisa mulai produksi kembali ya. Iya. Sempat kemarin kan kita ngobrol-ngobrol juga. Produksi yuk, produksi, ayo. Budget gimana? Udah patungan. Kalau mau produksi itu persiapannya lama ya Kak? Misalnya berbulan-bulan sebelumnya atau ada apa jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan harus ada produksi 2 nih? Enggak. Kalau di AVI itu sebenarnya acara, jadi gini nih, kalau misalnya di AVI Pictures tuh ada sebuah acara namanya Rubah Festival. Nah, Rubah Festival ini di mana anak-anak baru nanti datang ke AVI, belajar bikin film bareng AVI, dan untuk menayangkan nanti film tersebut di Rubah Festival tersebut. Jadi setahun itu kita hanya mengadakan untuk anak baru biasa 1 kali, itu Rubah Festival. Jadi mereka produksi bareng-bareng untuk nanti ditayangkan di Rubah Festival, jelas. Tapi kalau misalnya dari internal AVI harus bikin 1 film juga ada. Jadi kita tuh bikin secara besar banget, walaupun sebenarnya filmnya nggak panjang-panjang banget, minimal biasa 15 menit gitu. Film pendek juga sebenarnya. Cuman secara besar kayak gitu, cuma setahun sekali aja gitu. Kita nggak matok banyak-banyak sebenarnya, karena kita semua tahu proses praproduksi itu lama gitu, bisa sebulan 2 bulan gitu untuk mempersiapkan naskah, cerita, set, terus aktor, terus peralatan kayak gitu kan cukup lama. Kalau misalnya proses syutingnya mah mungkin cuman paling lama 5 hari lah udah beres gitu.
Tapi untuk produksinya biasa sebulan 2 bulan, praproduksi sebulan 2 bulan, baru bisa melaksanakan syuting, dan itu kan melelahkan gitu. Jadi kita ngadain setahun sekali lah minimal. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen terus lagi, kita pasti support. Entah itu anggota kru atau alat atau perizinan tempat segala macam, kita bisa bantu gitu. Tinggal ngomong aja ke pengurus, itu gampang banget. Oke, jadi Rubah Festival itu kegiatan tahunan dari Avi Picture ya. Jadi nanti di Rubah Festival itu hasil dari produksi ditampilkan di situ ya, baru di situ nonton bareng gitu hasil karyanya. Iya, betul. Seperti tadi yang saya notice di awal itu kayak anak-anak baru kan kita sebut Rubah bayi rubah ya. Bayi rubah. Nah, di Rubah Festival ini kita lihat nih, ini bayi rubah ini udah bisa dapat KTP atau belum gitu. Oh, iya. Istilahnya kalau misalnya secara bercandanya mah kayak dikasih KTP lah gitu. Kalian udah bisa jadi rubah remaja gitu buat kedepannya. Nah, kalau seperti yang kita ketahui ya, udah 2 tahun belakangan ini berarti kurang lebih udah 2 periode kepengurusan kan pandemi. Nah, apakah dari Avi Picture itu ada program kerja baru yang muncul saat pandemi atau gimana? Untuk program kerja baru sih sebenarnya nggak ada ya. Kita tuh tetap selalu dengan program kerja kita, karena saya selalu bilang sama anak-anak tuh kayak kita tuh nggak perlu inovasi dulu nih di masa sekarang. Kita tuh butuhnya adalah bertahan. Jadi kalau misalnya ditanya program baru ada atau nggak ada sih. Untuk sekarang sih belum ada. Kita tetap menjaga yang 3 tadi tuh. Tetap menjaga produksinya kayak gimana, terus berjalan atau enggak, terus kelasnya terus ada, dan yang terakhir tuh tetap menjaga relasi gitu. Biar terus ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya inovasi sebenarnya belum ada sih ya, karena kita juga masih adaptasi selama 1-2 tahun belakangan ini. Cuman kalau misalnya untuk tahun depan, saya sih berharap ada banget ya untuk inovasi di kepengurusan selanjutnya gitu. Jadi saya berharap banyak banget lah. Maksudnya kan dunia digital udah berkembang sangat pesat, masa kita nggak berkembang, istilahnya kayak gitu kan ya. Jadi saya berharap pasti ada lah, bukan berharap, pasti ada. Saya yakin ada, kedepannya pasti ada. Cuman kalau sekarang kayaknya belum deh, kita menjaga tetap ada gitu, tetap ada dulu aja. Si AV-nya tetap ada dulu aja. Untuk inovasinya belum ada. Oke, untuk periode saat ini udah misioner ya Kak? Kayaknya sih iya ya. Kayaknya sih iya. Astagfirullahaladzim, kok gue kayaknya sih? Iya, emang iya. Oh, udah mau. Kurang lebih 1-2 bulan lagi lah. Tapi untuk regenerasi, bagus ya Kak? Udah banyak regenerasi Kak atau? Itu dia, saya sangat seneng gitu. Masa kayak gini tuh masih ada aja gitu ya, anak-anak yang pengen belajar di AVI gitu, saya seneng. Oh, jadi tetap banyak ya yang maksudnya anak-anak yang mungkin melihat potensi diri mereka baik dan butuh ada yang baik, jadi bergabung di AVI. Dan saya seneng banget sih. Seneng banget. Semoga Avi Picture tetap bisa eksis, tetap bisa bertahan, produksinya semakin keren. Semoga juga kita selama pandemi bisa survive, semoga juga sepatnya bisa offline kembali dan Avi Picture bisa produksi lagi yang lebih keren gitu. Betul. Saya butuh produksi, kita butuh perkembangan terus. Betul. Udah bosan, udah mumet juga nih kayaknya zoom terus. Masalah duit urusan belakangan, yang penting produksi dulu aja, kita berkarya dulu. Karena yang mahal itu ide, bukan uang. Uang mah harganya mah segitu-segitu aja gitu. Tapi ide itu mahal. Jadi kita butuh ide, bukan duit. Oke, mungkin sebelum penutup, mungkin dari UKM AVI bisa memberikan closing statement nih untuk podcast kita kali ini. Closing statement tuh apa sih? Gue nggak tahu dah. Kata-kata penutup, kata-kata motivasi, kayak penutup lah gitu. Enggak.
Gak bisa lagi gue berkata-kata nih. Mohon maaf. Ntar dulu ya, gue pikirin dulu. Atau pesan-pesan aja deh, pesan-pesan untuk generasi Pesan-pesan kali ya. Ya, bukan untuk teman-teman yang pengen ikutan AFI aja sih ya. Jika kalian butuh wadah yang baik, yang bagus, AFI Pictures adalah jawabannya. Kalian yang punya passion, tak punya passion, AFI Pictures adalah jawabannya. Kalian yang pengen belajar, pengen mencoba, silakan bergabung dengan AFI Pictures. Karena sebenarnya di AFI Pictures, seperti yang kita jelasin dari awal-awal, banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari sebuah produksi audiovisual, yaitu teman-teman pengen belajar TVC, silakan di AFI juga ada. Belajar film jelas, karena kita sangat fokus di film, karena sebagai sineas muda, sangat senang bikin film. Terus yang teman-teman yang suka produksi konten di YouTube juga bisa. Kalau mau bikin TikTok sih kayaknya nanti ada deh. Tuh, mau jadi selebgram, ntar dulu deh. Kita susah jadi selebgram, ntar aja. Yang penting ada bekalnya dulu aja ya, teman-teman. Tapi teman-teman bisa mencari bekal yang baik di AFI, dapat keluarga yang baru di AFI itu udah jadi apa ya istilahnya, kayak jaminan kalian di AFI dapat berkembang gitu. Paling segitu aja sih untuk teman-teman yang pengen sih. AFI Picture semoga peminatnya makin banyak nih setelah offline nanti. Semoga AFI bisa tetap berkarya terus, tetap semangat juga meskipun pandemi kayak gini bukan menjadi penghalangnya untuk AFI tetap berkarya gitu. Mungkin itu aja sih pembahasan kita pada sore hari ini. Aku ucapin banyak terima kasih banget nih untuk Kak Dimas dari AFI Picture telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast SSB Bercerita episode kedua kali ini. Iya. Untuk statement untuk closing statement lagi. Untuk closing nanti kita pakai closingan AFI aja ya, kalau bisa. Oh, oke, boleh. Tapi ini ada dulu bumper closingan. Oh ya, boleh. Ya. Silakan operator. Jadi AFI Picture itu tangannya nanti kayak gini. Teman-teman bisa gini. Nah, kayak gini. Nanti aku bilang AFI Picture, semua bilangnya au gitu ya. Oke. AFI Pictures. Au.